Perkenalkan, saya dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Mataram. Guna untuk menuntaskan tugas akhir semester dalam mata kuliah filsafat, saya di sini akan menjabarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir mengenai filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan spektif dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoretis dan mendasar. Selain pengertian tersebut, filsafat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofi yang terdiri dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Adapun secara terminologis terdapat beberapa pengertian. Yang pertama, upaya spekulatif rasional untuk meyakinkan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Yang kedua, upaya untuk melukiskan realita akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumbernya, hakikatnya, kesahannya, serta nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima, yakni disiplin ilmu. Yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu melihat apa yang kita katakan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Definisi dari filsafat banyak dicetuskan oleh para ahli filsafat atau filsuf seperti Nietzsche yang berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni atau the mother of all the art. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai art yet yang berarti seni kehidupan. Ciri-ciri filsafat universal menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Radikal mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Cabang-cabang filsafat. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat diantaranya logika, epistemologi, etika, estetik, dan metafisika. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menentukan ada jalan yang baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan berdasarkan nation, ras, dan keyakinan keagamaan, pengabdian kepada cita mulia kemanusiaan. Kegunaan filsafat. Belajar filsafat akan memberikan dasar-dasar semua bidang kejadian pengetahuan, memberikan pandangan yang sistematis atau pemahaman atas hakikat kesesuatu semua pengetahuan dan kehidupan manusia lebih memimpin oleh pengetahuan yang baik. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam kehidupan. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri, namun manusia di sini belum tentu mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Kemampuan itu hanya dapat dilakukan setelah kelahiran dalam perkembangan menuju kedewasaan.
dan tidak dibawa sejak kelahiran. Pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan diri dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia juga tidak hanya mampu berpikir mengenai diri dan alam, akan tetapi juga sadar dengan pemikirannya. Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Manusia perlu mendidik diri karena manusia sebagai makhluk yang eksistensi harus dapat menjadikan dirinya hakikat dalam manusia itu sendiri. Jadi, sebaik dan sekuat upaya pihak lainnya atau pendidik kepada peserta didik untuk membantu menjadi manusia, akan tetapi apabila manusia atau peserta didik tidak ingin menjadi dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi untuk menjadi manusia. Hakikat manusia dari segi antropologi. Antropologi dikatakan sebagai ilmu tentang manusia. Antropologi dikatakan bahwa kebudayaan manusia berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju tingkat yang paling kompleks, modern. Dan juga pada antropologi ini dikatakan apakah manusia modern dengan demikian lebih primitif. Manusia yang disebut primitif tentu tidak pernah merasa primitif dalam benak mereka. Mereka mempunyai keunikan dalam menciptakan budaya mereka sendiri. Hakikat manusia dari segi sosiologi. Hakikat manusia dari segi sosiologi dikatakan sebagai masyarakat yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segalanya. Konsep manusia dalam pandangan sosiologi ini dikatakan belum sepenuhnya melihat manusia sebagai makhluk yang utuh dan mandiri. Manusia sebagai makhluk pribadi tidak dapat hidup wajar kecuali dengan bersama-sama. Contohnya gotong royong, jadi tidak ada lagi bertentangan antara pribadi dengan masyarakat. Hakikat manusia dari segi psikologi. Manusia itu rasional, oleh karena itu di dalam berbagai hal ia dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Manusia juga selalu aktif dalam mencapai aktualisasi diri melalui sebagai hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk individu dan dia juga makhluk sosial dan makhluk beragama. Hakikat manusia pada dimensi pendidikan ini ialah sebagai konsep yang mendasari manusia dari eksistensinya di dunia. Pada pendidikan, pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia, dan manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Hakikat manusia dan ilmu pendidikan. Islam berpandangan bahwa manusia berkaitan antara badan dan ruh. Pendidikan Islam berpandangan pada dasarnya manusia itu baik dan buruknya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Dan pada dunia pendidikan Islam ada aspek-aspek yang harus dikembangkan. Contohnya aspek jasmani. Orang Islam lebih cenderung memiliki fisik yang kuat dan juga sehat untuk kedepannya bisa mencari rezeki, mencari ilmu, dan juga bersyiar, karena kita sebagai manusia harus mempunyai jasmani yang sehat dan juga kuat. Kemudian aspek kedua yaitu aspek rohani. Aspek ini memiliki dimensi yang tidak baik dan juga hal yang baik. Misalnya nafsu. Kita sebagai manusia bisa menghargai keinginan kita sendiri. Hakikat pendidikan dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan,
Orang yang belajar disebut peserta didik dan orang yang mengajar disebut pendidik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikik, seperti metode pendidikan Islam. Pendidikan dikatakan sebagai model atau dasar suatu bangsa. Dari pendidikan inilah akan lahir manusia-manusia serta sumber daya manusia yang akan mengerahkan seluruh roda peradaban. Maka dari itu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat fundamental, dan untuk memperkuat sektor pendidikan diharuskan adanya komponen atau aspek pendidikan yang unggul. Dan dalam pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah, metode pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.